again. Who grasps my curse of sinfulness and clothed me in his love, and wrote his law of righteousness with power upon my heart. Puji Tuhan, satu minggu Allah telah kembali menyertai kita, sehingga kita bisa sampai pada hari ini untuk berkumpul bersama-sama, memuji, memuliakan Dia, dan mendengarkan firman-Nya. Mari sebelum kita memulai ibadah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki saat teduh. Saat teduh selesai. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita membuka ibadah kita dengan panggilan beribadah yang terambil dari Mazmur nomor 147 ayat ke-7 sampai dengan ke-12. Demikianlah panggilan beribadah kita pada hari ini. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Bersama-sama, megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Mari dengan penuh sukacita kita memuji Allah kita, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, di sinar-Mu menyerap. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup pria, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu. Agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Mari kita pun memuji. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang. Ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Mari kita bersatu di dalam doa pembuka. Tuhan, pada pagi hari ini kami kembali datang bersama-sama menghadap Engkau. Tuhan, Engkau tahu kami datang dengan kondisi kami yang berbeda-beda. Mungkin di antara kami ada yang bersuka cita, mungkin di antara kami ada sedang dalam pergumulan,
Mungkin di antara kami ada yang sedang dalam kesedihan. Tapi Tuhan, kami berharap kiranya Tuhan sendiri yang memberikan sukacita bagi kami. Kiranya sukacita surgawi itu boleh Allah terus limpahkan dalam setiap kehidupan kami, dalam segala kondisi yang kami hadapi. Yang berdoa Tuhan, kiranya ibadah kami pada hari ini berkenan di hadapan-Mu. Kiranya hanya Allah Tritunggal saja yang dipermuliakan di dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan pada minggu pagi ini terambil dari Yeskiel 36 ayat ke-21 sampai dengan ayatnya ke-28. Kita akan membaca pertanggapan bagian ini dan pada bagian terakhir kita akan membaca bersama-sama. Yeskiel 36 ayat 21 sampai dengan 28, demikianlah firman Tuhan. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya bersama-sama. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Bukan karena perbuatan kita, sehingga Allah mengasihi kita, tetapi kita bersyukur karena kemurahan Allah dan kekudusannya lah, kita boleh menjadi umatnya. He will hold me fast. When I feel my faith will fail, Christ will hold me fast. When the tempter would prevail, He will hold me fast. I could never keep my hope through life's fearful path, for my love is often cold. He must hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. For my life He bled and died. Christ will hold me fast. Justice has been satisfied. He will hold me fast. Raised with Him to endless life. He will hold me fast till our faith is turned to sand. When He comes at last, He will hold me fast.
Kristuslah yang telah dan akan terus memegang kehidupan kita. Tiba saatnya di dalam ibadah ini kita diberikan kesempatan secara bersama-sama mengikrarkan iman percaya kita. Saya mengundang jemaat sekalian untuk kembali bangkit berdiri. Jemaat sekalian, apakah yang engkau percaya? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita, dan pada bagian akhir kita akan berdoa bersama-sama dengan menaikkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sampai dengan hari ini kami boleh ada. Di tengah segala kondisi yang mungkin kami hadapi, kami bersyukur Allah terus menyertai kami. Pimpin kami Tuhan yang sering kali lalai dalam menuruti firman-Mu. Ampuni kami Tuhan yang seringkali menaati keinginan kemauan kami pribadi dan bukan bergantung kepada firman-Mu. Kiranya Tuhan yang membebaskan setiap hati kami dari belenggu dosa, sehingga kami boleh dengan sukacita datang kepadamu, bersyukur, memuji, memuliakan Engkau. Dalam kesempatan ini Tuhan, kami juga berdoa untuk kondisi persiapan new normal yang sekarang sedang dijalani oleh bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya new normal ini dapat diterapkan dengan tepat. Kiranya new normal ini dapat diresponi dengan baik oleh seluruh masyarakat. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah yang mengawasi jalannya persiapan new normal ini. Kiranya dengan new normal ini boleh membantu kehidupan untuk kembali berjalan sebagaimana mestinya. Kami berharap Tuhan juga dalam new normal ini bukan menjadi cara sehingga penyebaran ini boleh semakin besar, tetapi ini adalah cara yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berdoa untuk setiap masyarakat, khususnya mereka yang menerapkan kebijakan ini secara langsung. Kiranya kami boleh tetap meresponi dengan benar, tidak menganggap remeh peristiwa ini, tetapi terus bergantung kepadamu. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, kiranya dengan peristiwa rentetan yang kami hadapi sampai dengan hari ini, khususnya di dalam COVID ini, boleh terus mengingatkan kami akan Engkau, bahwa kami adalah manusia yang lemah, manusia yang harus terus bergantung kepada Allah, Sang Sumber Hidup itu. Dan kiranya ini boleh terus membawa kesadaran bagi setiap kami, bahwa diri kami adalah diri yang rapuh. Pimpin kami Tuhan, terus berkati kami, sertai kami, kuatkanlah kami, dan tariklah kami untuk selalu mendekat kepadamu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap ibadah yang dilakukan, setiap hamba-Mu yang terus memberitakan firman melalui setiap mimbar, baik secara langsung ataupun melalui media online. Kiranya Tuhan yang menyertai mereka. Kiranya Allah gunakan mereka sebagai sarana untuk penyalur berkat-Mu bagi kami umat-Mu yang ada di dunia ini. Yang berdoa Tuhan juga untuk setiap kami yang terdampak oleh kondisi ini. Kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami bijaksana, dan kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami suatu kesadaran untuk boleh terus bergantung dan percaya akan rencana Tuhan. Bantulah kami Tuhan yang seringkali gagal melihat rencana-Mu, yang seringkali hanya terpaku pada fenomena yang kami lihat, tanpa melihat apa yang Allah sediakan bagi kami. Beranugerahlah Tuhan bagi kami, terus pimpin dan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari Bapak sekalian kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan,
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita ada sampai dengan hari ini, itu adalah bukti nyata bahwa Allah terus menyertai kita, bahwa Allah terus melimpahkan berkat-berkat-Nya bagi kita umat-Nya. Kini tiba saatnya kita akan mengembalikan berkat yang Tuhan telah berikan bagi kita melalui perpuluhan dan persembahan syukur kita. Perpuluhan dan persembahan syukur kita pada hari ini didasari dari firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat keempat yang berbunyi demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan terus memuji Dia dan memberikan persembahan. My heart is filled with thankfulness. Is filled with thankfulness to Him who bore my pain, who plumbed the depths of my disgrace and gave me life again, who grasped my curse of sinfulness and clothed me in His love. His law of righteousness with power upon my heart. My heart is filled with thankfulness to Him who walks beside, who floods my weaknesses with strength and causes fears to fly. My heart is filled with thankfulness. My heart is filled with thankfulness to Him who reigns above, whose wisdom is my perfect peace, whose every thought is love. For every day I have on earth is given by the King. So I will give my life, my all, to love and follow Him. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, inilah persembahan kami, yang merupakan lambang dari rasa syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin setiap kami untuk boleh terus memberikan hati kami untuk mengasihi dan mengikut Engkau di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan menyerahkan persembahan kami. Amin. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman yang akan kita dengar boleh terus memimpin kita, menjadi cahaya kita dalam kegelapan dunia ini. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal.
announcement from the elders about communion. The sacrament of the Lord's Supper or communion is one of two sacraments in the Presbyterian and Reformed churches, along with baptism. Baptism is the initiatory sign of being included among God's people. The Lord's Supper is the ongoing, repeated sign of being included among God's people. Both sacraments are means of grace, of spiritual growth for us as Christians, although neither sacrament is automatic, but rather dependent for God's blessing on the faith in Jesus Christ of those participating in the sacrament. We believe in the real presence of Christ in the celebration of the Lord's Supper, not his physical presence, but his spiritual presence as we look to him in faith. The sacraments are sometimes called the Word made visible, pictures of the gospel and of Christ and of his promises to us. The written word of God we hear preached and taught and applied every week, even when we do not celebrate the sacraments, the visible word. There is no clear mandate in the New Testament how often the sacrament of the Lord's Supper should be observed. Some Christian churches observe this sacrament weekly or monthly. Other Christian churches seek to observe this sacrament at least quarterly during the year, which has been our practice at KPC and at the Christ Chapels. Whenever the sacrament is observed, it should be done so seriously and following biblical guidance, including the preaching of the Word of God, so that the participants fully understand the sacrament and have the opportunity to search their hearts in repentance and faith before they participate in the sacrament. Although some Christian churches during this COVID-19 pandemic have offered what they call virtual communion, where the participants are separated from each other, prepare their own communion elements, and then partake at the same time while they are online, the elders, the presbyters of KPC and the Christ Chapels have decided not to offer this kind of virtual communion. The Lord's Supper was intended as a meal together in each other's presence and as a time of communion with Christ and with one another. We look forward to celebrating the Lord's Supper together again in person as soon as we're able to gather in person again for worship. In the meantime, we continue to feed on Christ and nurture our faith in him through hearing the written word of God read, and when it is faithfully preached and taught week after week. May the Lord continue to bless us all as we worship him. Selamat pagi saudara-saudaraku di Christ Chapel Palembang dan juga di Christ Chapel Kupang. Senang bisa kembali memberitakan firman kepada saudara-saudara sekalian. Kita akan melanjutkan studi kita melalui kitab Filipi, dan pagi ini kita tiba dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 3. Saudara, kitab Filipi pasal 4 dimulai dengan sebuah kata yang berfungsi sebagai engsel, yaitu karena itu atau therefore dalam bahasa Inggris. Saudara, kata therefore itu selalu menjadi hints atau menjadi engsel, yaitu memberikan sebuah konsekuensi atas apa yang dikatakan sebelumnya. Dan pagi ini kita akan melihat bagaimana Paulus memberikan konsekuensi di chapter 4 ini, dan bentuknya sebetulnya lebih menjadi tips and tricks untuk kita hidup sebagai orang Kristen yang bisa bersukacita di dalam Tuhan. Dalam pasal 4 Paulus berkata, berdirilah teguh di dalam Tuhan, sehati dengan Tuhan, tolonglah sesama orang Kristen,
Bersukacitalah di dalam Tuhan. Berdoalah dengan pengucapan syukur. Jangan khawatir dalam segala hal. Dan Paulus berkata, pikirkanlah yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Semua yang baik, yang patut dipuji, pikirkanlah itu. Itulah tips dan trik bagaimana kita hidup di dalam Tuhan agar kita bisa menikmati sukacita yang Tuhan berikan. Tapi pagi ini kita akan belajar 3 hal, yaitu untuk berdiri teguh, untuk sehati dengan Tuhan, dan untuk saling menolong sesama tubuh Kristus. Mari kita buka Filipi pasal 4 ayat 1-3. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Yodia kunasehati, Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum di dalam kitab kehidupan. Demikianlah firman Tuhan yang kudus bagi saudara dan saya, umat Allah yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami telah mendengar firman-Mu. Kami mohon pimpinan Roh Kudus, penulis agung firman Tuhan ini, untuk menolong kami memahami yang tertulis. Agar setelah kami memahami, setiap kebenaran ini boleh mentransform hati dan pikiran kami, sehingga kami semua bertindak sesuai dengan kebenaran yang Tuhan berikan kepada kami. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pernah nggak saudara mengalami situasi yang membuat saudara ragu? Saudara ragu dengan apa yang saudara kerjakan hari ini. Saudara ragu dalam setiap keputusan yang sudah saudara ambil. Dan ketika saudara mengalami keraguan itu, biasanya saudara akan stressful dan juga tidak ada sukacita. Saudara, hidup itu indah, tapi tidak selalu mudah. Kita tahu Tuhan itu baik, tapi ketika kesulitan, penderitaan datang, maka kita mulai bertanya, di manakah sukacita? Di manakah damai sejahtera yang Tuhan janjikan kepada kita? Mungkin ketika kita bekerja, kita mulai bertanya, apakah benar ini pekerjaan yang saya inginkan? Atau lebih rohani yang Tuhan inginkan? Ketika kita mungkin studi, belajar, apa benar ini jurusan yang kita mau? Kita mulai meragukan tindakan-tindakan yang kita ambil sebelumnya, walaupun kita sudah berdoa. Atau dalam pernikahan, seringkali ketika kesulitan datang, maka salah satu atau dua-duanya mulai bertanya, apakah ini sebuah pernikahan yang benar? Kita mulai meragukan janji pernikahan yang kita ucapkan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan. Atau ketika dalam usaha, kita sudah mencoba berbagai macam cara, tetapi hasil tidak terlihat. Saudara, di dalam titik ini, seringkali kita mulai bertanya, apakah Tuhan peduli dengan saya? Apakah Tuhan mendengar doa saya? Apakah Tuhan memang mengontrol segala kehidupan ini? Atau apakah Tuhan itu ada? Saudara, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi membuat kita meragukan Tuhan dan meragukan kebaikan Tuhan. Kita mungkin berbeda level. Ada yang sangat ragu, ada yang setengah ragu, ada yang tidak ragu, sedikit ragu. Tetapi semua dari kita mengalami hal yang sama, mulai mempertanyakan kebaikan dan keberadaan Tuhan. Saudara, Paulus di dalam chapter 1-3 di dalam kitab Filipi mengatakan bahwa sukacita dia penuh oleh karena melihat orang Filipi berpartner, koinonia, berfellowship, bersekutu dengan dia di dalam pemberitaan Injil. Paulus mengatakan teruslah mendukung pemberitaan Injil ini. Dan Paulus meminta mereka untuk maju di dalam iman, untuk bertumbuh di dalam iman. Dan Paulus menjelaskan bahwa pertumbuhan iman bukan datang melalui suatu tindakan-tindakan mistik yang aneh-aneh.
tetapi melalui konsisten mencintai atau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan Paulus mengatakan jangan cuma lihat kepentingan diri sendiri, tapi lihatlah kepentingan orang lain juga. Jangan grumbling. Dan Paulus juga mengatakan, memberikan contoh yang baik bahwa melalui hidupnya, bahwa melalui pandangan dunia, Paulus adalah seseorang yang hebat. Tapi Paulus tidak berpikir sedemikian. Tapi dia berkata bahwa dia terus mengarahkan pandangannya kepada panggilan Tuhan. Agar dia bisa terus mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup dia. Bagi Paulus, apa yang terutama ialah bukan segala prestasi yang dia dapatkan atau status atau gelar apapun yang dia punya. Bagi Paulus yang utama adalah Kristus dan kebangkitannya. Itu jauh lebih berharga daripada menjadi seseorang menurut pandangan dunia. Dan paling penting, Paulus menutup pasal 3 dengan sebuah kalimat yang luar biasa, yaitu imitating me. Saudara, ikutilah teladanku. Wow, siapa dari saudara di sini yang berani berkata demikian? Ikutlah teladan aku. Saudara, mengapa Paulus mengatakan itu? Apakah Paulus menyatakan dirinya adalah orang yang sempurna? Tidak. Di dalam pasal 3 Paulus mengatakan dia tidak sempurna. Tapi yang dia lakukan adalah he press on to the divine calling. Bahasa Indonesia berkata dia berlari. Tapi dalam bahasa Inggris dan bahasa Yunani sebetulnya dia memaksakan dirinya untuk terus melihat kepada panggilan Tuhan. Supaya dia bisa terus mengikut dan mengarahkan pikiran dan hatinya ke sana. Itu yang Paulus katakan. Jadi mengikuti teladan Paulus atau mengimitasi Paulus dalam hal yang demikian. Dan Paulus mengatakan dalam pasal 3 ayat 17 dan 18 ada dua jenis orang, hati-hati. Yang pertama adalah orang yang berjuang bagi Injil. Itu adalah Paulus dan seluruh pekerja yang bekerja sama dengan dia. Paulus katakan imitasikan mereka, imitate him, ikutlah teladan mereka. Tetapi orang yang kedua adalah orang yang menjadi musuh Kristus. Mereka mengacaukan apapun yang sudah Paulus ajarkan. Nah, Paulus berkata, jangan ikuti orang itu. Karena jika kita mengikut Paulus, maka kita akan mendapatkan tubuh yang mulia. Tapi jika kita mengikut para musuh Kristus, akhir dari hidup kita adalah kehancuran. Oke, Paulus, semua yang kau katakan dalam pasal 1 sampai 3 sudah kami dapatkan di ST 1 sampai 7. Kami sudah ngerti semua itu. Kami tidak hafal, tapi kami tahu, sudah pernah dengar dari setiap seminar-seminar pembinaan iman. Tapi Paulus, hidup ini susah, hidup ini sulit. Bagaimana mengetahui hal-hal demikian menolong kami untuk tidak grumbling dalam hidup ini? Dan Paulus berkata, karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku, mahkotaku, berdirilah dengan teguh di dalam Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi. Paulus memiliki relasi yang baik dengan orang Filipi. Dia mengatakan orang-orang di Filipi adalah saudara-saudara yang dia kasih dan dia rindukan. Saudara ingat? Paulus menulis surat ini, dia sedang di dalam penjara. Dia sungguh rindu ingin mengunjungi mereka. Tapi karena keterbatasannya, dia mengirim Timotius dan Epaphroditus untuk mengunjungi mereka terlebih dahulu. Dan Paulus mengatakan mereka adalah sukacita dan mahkota bagi Paulus. Saudara, Paulus mengatakan orang Filipi, apapun yang terjadi tetap ada sukacita bagi Paulus. Karena Paulus tahu bahwa orang-orang di Filipi ada di dalam Tuhan. Paulus mengatakan bahwa kewarganegaraan mereka di dalam surga. Paulus tahu mereka sudah bertobat. Itulah sukacita yang Paulus lihat. Lalu mahkota. Saudara, mahkota di dalam perjanjian baru selalu digunakan sebagai metafor untuk menyatakan suatu reward atau hadiah bagi orang yang setia. Saudara, Paulus ketika melihat orang Filipi memiliki pertobatan sejati, mereka setia kepada Tuhan, maka Paulus mengatakan merekalah sukacita, merekalah mahkota kesetiaan itu.
Saudara, apakah ketika kita melihat seorang saudara di dalam gereja bertobat dan setia mengikut Tuhan, apakah kita memiliki sukacita yang sama dengan Paulus? Apakah kita juga bergembira seperti Paulus? Saudara, Paulus mengatakan kepada orang-orang ini, orang yang dia kasihi, orang yang dia rindukan untuk datang, dia berkata, berdirilah dengan teguh di dalam Tuhan. Stand firm in the Lord. Saudara, berdiri teguh di jalan bagaimana Paulus dan para hamba-hamba Tuhan yang bekerja dengan Paulus, itulah yang Paulus maksudkan. Saudara, tidak ada murid yang sempurna. Paulus mengatakan, imitate him, ikuti teladan dia di dalam hal yang Paulus maksudkan. Terus memandang kepada Kristus. Saudara, dengan kata lain, berdiri teguh di dalam Tuhan adalah bagaimana kita stand atau kita terus-menerus mengarahkan mata, hati, pikiran kita, seluruh aspek kehidupan kita kepada panggilan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Saudara tidak mungkin bisa berdiri teguh atas sesuatu yang saudara tidak percaya kepadanya. Saudara, ketika saudara menginstal sebuah apps di handphone atau di PC, biasanya saudara akan bertemu dengan sebuah tombol yang berkata, click here. Click here to indicate that you have read and agree to the terms of service. Jadi, coba klik kalau saudara setuju dengan segala peraturan yang ada. Nah, berapa banyak dari saudara yang telah membaca peraturannya? Banyakan dari kita main klik aja, saudara. Kalau kita mau pakai software itu, kita klik. Setuju atau tidak setuju. Dan besok-besok kalau kita tidak suka dengan software itu, tinggal uninstall. Sangat mudah. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Kita tetap harus mengklik tombol itu, yaitu pertobatan. Tetapi setelah kita klik, kita tidak akan pernah bisa menguninstallnya lagi. Karena itu ketika kita bertobat dan percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka pada waktu itu kita harus terus menerus, ini yang Paulus lakukan, melihat kepada Kristus dan bersatu dengan Kristus. Saudara tetap harus mengklik dan tidak ada jalan mundur untuk uninstall. Maka saudara berdiri teguh di dalam Tuhan, maka dengan kata lain itu adalah berdiri teguh di dalam ketaatan kepada Tuhan. Ingat, Paulus berkali-kali mengatakan bahwa Injil membawa orang kepada ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan tidak pernah mampu menyelamatkan saudara dan saya. Tapi keselamatan yang saudara dan saya terima membawa kita atau memampukan kita untuk taat kepada Tuhan. Saudara, mengapa stand firm atau berdiri teguh itu menjadi penting? Karena kalau saudara baca dalam 1 Tesalonika 3 ayat 7-8, Paulus mengatakan ketika dalam kesulitan, ketika mengalami segala macam penderitaan, Paulus bersandar kepada stand firm ini, kepada berdiri, kepada suatu pendirian yang teguh di dalam ini. Maka inilah yang Paulus inginkan untuk kita teladani. Tetap teguh di dalam Tuhan, teguh di dalam ketaatan kepada Tuhan, apapun yang kita hadapi. Saudara, jika kita teguh hidup dalam Tuhan, jika kita teguh hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, apapun yang kita alami, maka itu akan mendatangkan comfort, sukacita, penghiburan, dan kekuatan saat-saat kita menghadapi ketidaknyamanan hidup, saudara. Saudara, Paulus mengatakan bahwa apapun situasimu, ketika engkau sedang ragu, maka engkau tetap harus berdiri teguh di dalam ketaatan kepada Tuhan. Tetapi bukan di dalam pengertian saudara sepertinya berusaha untuk sekuat tenaga untuk taat. Saudara akan gagal. Saudara akan jatuh. Tetapi Injil berkali-kali mengatakan darah Kristus, righteousness atau kebenaran Kristus, itulah solid rock. Itulah batu karang yang teguh yang kita bisa berdiri di atasnya. And other ground is sinking sand. Di luar kebenaran Kristus, di luar darah Kristus, semua fondasi adalah seperti sinking sand, yaitu pasir yang menyedot, yang membuat saudara tenggelam. Termasuk segala usaha kita untuk stand firm.
untuk berdiri teguh tidak akan pernah membuat kita menjadi teguh di hadapan Tuhan. Kita harus terus mendengar Injil ini berkali-kali. In Christ alone. In Christ alone. There is no other ground. Because all other ground is sinking sand. Saudara, berdiri di teguh dalam ketaatan kepada Tuhan adalah saudara terus mempraktekkan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Mungkin pada saat kita melakukannya kita tidak senang. Kita mungkin penuh dengan masalah, kesulitan, tantangan. Tetapi kata kunci yang Paulus katakanlah terus berdiri teguh, teruslah taat walaupun engkau dalam keadaan yang mungkin tidak ingin taat. Saudara, ketika kami tinggal di Amerika Serikat, anak kami yang pertama, Jason, itu sangat suka sekali dengan burger. Dia bisa makan burger banyak sekali dibandingkan dengan orang lain dan dia tidak pernah bosan. Karena itu saya tanya sama dia, apa kamu gak pernah bosan makan burger ini? Dan ini jawaban dia. Dad, I don't focus on eating the burger. I focus on enjoying the burger. It's fun. Saudara, ketika kita berusaha, teguh, taat, mengikut Tuhan, mungkin kita mengalami bosan. Mungkin kita mengalami kelelahan dan tantangan. Tapi jangan fokus kepada usahamu untuk berdiri teguh di hadapan Tuhan. Tapi nikmati kebersamaanmu, ketaatanmu di dalam Tuhan. It's fun. Jangan fokus kepada stand firm itself, but focus on enjoying that standing firm in the Lord. Fokus bagaimana kita menikmati ketika kita sedang menaati Tuhan. Saudara, Paulus memberikan 2 contoh bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan di dalam mengasihi sesama di dalam ayat 2 dan 3. Paulus di dalam ayat 2 berkata, Yudea ku nasihati, Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Saudara, kita hidup di dalam dunia yang ribet, penuh dengan keribetan, saudara. Di dalam sebuah gereja yang sehat dan baik pun, seringkali terjadi suatu keributan di antara sesama anggota. Tuhan menciptakan kita semua unik, kita berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, seringkali kita juga tidak sepakat antara satu dengan yang lain. Dan ketidaksepakatan ini menjadi sumber daripada permasalahan, perselisihan yang ada. Saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi antara Sintike dengan Yudea. Kita juga tidak tahu siapa Yudea dan Sintike. Yang kita tahu mereka adalah teman sepelayanan Paulus dalam memberitakan Injil. Saudara, mereka debatin apa juga kita tidak tahu karena Alkitab tidak tulis. Tetapi yang kita tahu mereka adalah teman sepelayanan Paulus dan mereka sedang bermasalah. Karena itu Paulus mengatakan, hai Sintike, hai Yudea, tolong sehati sepikir di dalam Tuhan. Kita boleh berbeda dalam banyak hal. Tapi at least di dalam Tuhan kita boleh sehati dan sepikir. Saudara boleh suka minuman A, minuman B. Tapi ketika hal yang penting di dalam Tuhan, marilah kita sehati dan sepikir. Saudara, Paulus mengatakan di dalam bahasa Indonesia ku nasihati. Tetapi di dalam bahasa Yunani itu memiliki makna Paulus memohon. Saudara, Paulus mengatakan, aku mohon kepadamu Yudea. Aku mohon kepadamu Sintike. Dan Paulus melakukannya secara individualis, satu-satu. Aku mohon kepadamu untuk saling sepakat di dalam Tuhan. Paulus mengasihi mereka. Paulus concern dengan mereka. Saudara, untuk sehati sepikir dalam Tuhan. Kata ini Paulus gunakan 10 kali dalam kitab Filipi saja. Dan semuanya itu memiliki makna untuk berpikir yang sama dengan apa yang Tuhan pikirkan. The sameness of mind. Saudara, kita diminta Paulus untuk memiliki hal yang sama, attitude yang sama, nilai-nilai yang sama yang dimiliki oleh Kristus. Dan Paulus mengatakan di dalam chapter 2 ayat 2 kitab Filipi, bahwa jika kita hidup dengan mind yang sama dengan Kristus, kasih yang sama dengan Kristus, maka itu adalah the complete joy yang dia pernah dapatkan.
Paulus mengatakan kita bisa berbeda dalam banyak hal. Tetapi tolonglah, remember your common in the Lord. Ingatlah apa yang menjadi kesamaan di antara kita. Seorang pengkhotbah, Ken Hughes, berkata demikian. To live above with the saints we love, oh that will be glory. But to live below with the saints we know now on earth, that's another story. Saudara, kita berharap kita kembali ke surga bersama dengan Tuhan, bersekutu dengan seluruh orang kudus dari segala abad. Dan kita mengatakan itu adalah suatu glory, suatu yang luar biasa. Tetapi sambil menunggu, kita harus hidup dengan orang-orang suci yang sekarang ada di hadapan kita. Nah itu cerita yang berbeda. Karena selama kita masih hidup, kita selalu ada masalah. Saudara, dalam beberapa hal kita akan selalu berbeda. Kita berbeda di dalam beberapa doktrin. Kita berbeda di dalam bagaimana seharusnya gereja itu dipimpin atau dilaksanakan. Kita berbeda dalam hal melakukan apa yang Tuhan mau. Kita berbeda dalam politik. Kita berbeda pendapat dengan orang-orang yang bekerja dengan kita di kantor. Suami dan istri juga berbeda pendapat. Kadang orang tua dengan anak, saudara-saudara juga berbeda. Siapa di antara kita yang belum pernah memiliki perbedaan sehingga membuat kita bisa selalu sama? Tidak ada. Kita tidak mungkin bisa menghindari adanya perbedaan. Tapi Paulus mengatakan, maafkan saya. Paulus mengatakan, ingatlah apa yang kita miliki bersama. Yaitu darah Kristus, kebenaran Kristus, sukacita dari Kristus. Saudara, perbedaan adalah hal yang wajar. Tetapi seringkali ketika kita menghadapi perbedaan, yang muncul adalah demikian. Saya benar, engkau salah. Semangatnya adalah untuk membuktikan bahwa saya benar, engkau salah. Dan lepas daripada kita ingin membuktikan atau mencari kebenaran, kita ingin menyatakan saya benar. Saudara, dan seringkali yang kita perselisihkan, seringkali bukanlah hal-hal yang sangat fundamental, tapi hal-hal yang tidak fundamental. Dan pada saat seperti itu, yang perlu kita lakukan adalah mencari kebenaran, menyatakan kebenaran, daripada menyatakan saya benar, kamu salah. Saudara, seorang pastor mengatakan, Pastor Craig Groeschel pernah mengatakan demikian, we judge other people by their actions. But we judge ourselves by our intention. Kalau kita melihat orang lain melakukan kesalahan, maka kita akan mengatakan, tuh, dia melakukan salah. Tapi kalau kita yang melakukan kesalahan, kita akan berkata, sorry, itu bukan maksud saya. Kita punya excuse atas kesalahan kita, tapi kita tidak punya mercy kepada orang yang melakukan kesalahan. Saudara, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 12, apapun yang engkau orang lain lakukan kepadamu, lakukanlah itu kepada mereka. Saudara, kita berhutang kepada saudara-saudara kita. Kita berhutang kasih kepada mereka. Kita berhutang untuk menolong mereka, mencintai mereka. Dan Tuhan juga berkata, ampuni mereka. Saudara, Paulus mengatakan dalam Filipi 2 ayat 4, jangan hanya mencari kepentingan diri sendiri, tapi juga lihatlah dari kepentingan orang lain. Charles Spurgeon pernah berkata, cepat untuk mendengar, perlahan untuk berbicara, perlahan untuk marah. Dan jika kita harus terlibat kontroversi, gunakan argumen yang kuat, tapi dengan kata-kata yang lembut. Saudara, kita berhutang kasih kepada mereka. Kita berhutang untuk mengasihi dan mengampuni saudara-saudari kita. Profesor John Frame pernah mengatakan demikian. Seringkali ketika dua orang dispute atau sedang berselisih dalam satu hal, seringkali mereka sebetulnya setuju di dalam esensi. Tapi mereka menggunakan perkataan, cara, atau penyebutan yang berbeda. Atau di lain kali, mereka menggunakan kata yang sama, cara yang sama, tetapi esensi yang berbeda. Kita harus mencari kebenaran. Kita harus menyatakan kebenaran.
Saudara, salah satu yang Karawaci Presbyterian Church dan seluruh Christ Chapels ingin proklamasikan adalah Winsome Reform. Artinya apa, saudara? Artinya kita ingin menyatakan bahwa kita percaya, stand firm, teguh dengan kebenaran yang kita percayai sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kita dengan waktu yang sama kita juga menyatakan kita adalah fallible. Kita tidak selalu benar. Kita masih bisa salah. Maka dengan menyadari bahwa kita bisa salah, kita bisa menghormati orang lain. We can pay respect to others. Mencari kebenaran daripada ngotot dengan arogansi kita. Saudara, mari kita lihat ayat ketiga. Di dalam ayat ketiga, Paulus ingin menyatakan bahwa gereja harus menolong mereka. Alkitab tidak menjelaskan apa persoalan mereka, tapi Alkitab mengajak gereja untuk menolong Sintike dan Yudea menyelesaikan masalah ini. Paulus mengatakan demikian. Kuminta kepadamu juga. Nah, saudara, dalam bahasa Indonesia dikatakan sunsugos, sepertinya nama orang. Tapi kalau saudara baca dalam bahasa Yunani dan juga dalam bahasa Inggris, maka sunsugos ini lebih tepat diterjemahkan teman pelayanan yang setia. Jadi bukan seseorang. Ya, jadi bisa dibaca demikian. Kuminta kepadamu juga, temanku, pelayan yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain. Yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Saudara, Paulus ingin mengatakan, jadi kata sunsugos itu sebetulnya adalah true companion atau rekan sekerja Paulus. Paulus ingin mengatakan, hai rekan-rekanku di gereja Filipi, tolonglah mereka. Tolonglah Sintike, Yudea, supaya mereka bisa menyelesaikan persoalan ini. Saudara, kita tidak dipanggil untuk menjadi kepo, sekedar pengen tahu urusan orang lain. Saudara tahu kepo dalam bahasa Inggris, kepo itu knowing every particular object. Curiosity tinggi, tapi cuma ingin tahu, lalu menyebarkan rumors yang tidak baik. Kita dipanggil, Paulus menyatakan orang Kristen dipanggil, rekan-rekan sekerja dipanggil untuk menolong saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan berselisih. Seringkali kita bukannya menolong, kita malah jadi kompor, saudara. Seringkali orang yang berselisih tidak menjadi beres kalau dia datang ke gereja. Karena orang gereja lebih suka jadi kepo daripada mau menyelesaikan masalah dengan baik. Paulus memanggil gereja di Filipi. Tolong Yodekia, tolong Sintike. Mereka adalah orang Kristen sejati. Paulus menyatakan mereka nama-namanya ada di dalam kitab kehidupan. Paulus begitu yakin bahwa mereka ada di dalam Kristus. Tapi mereka sedang mengalami kesulitan. Nah, saudara belajar. Orang yang dalam Kristus. Orang yang namanya pasti ada di dalam kitab kehidupan. Orang yang akan disambut Tuhan di surga. Tetap memiliki kesulitan. Tetap membutuhkan pertolongan dari sesama. Kita harus saling untuk menolong. Jangan membuat situasi menjadi semakin panas, saudara. Saudara, Paulus ingin mengatakan bahwa orang Kristen sebagai tubuh Kristus seharusnya ada dalam sebuah koinonia, ada dalam sebuah fellowship, ada di dalam suatu persekutuan di dalam Injil, bersama-sama memberitakan Injil. Tapi Paulus juga ingin mengajak gereja untuk mengambil bagian untuk sebuah kehidupan yang damai dalam gereja, untuk saling menolong. Tolonglah orang-orang yang mungkin kesulitan untuk setuju atau sepakat. Tolonglah orang-orang yang belum bisa berdiri teguh di dalam Tuhan. Dan Paulus mengatakan ini perintah kepada kita, orang gereja, orang Kristen, untuk menolong. Saudara, Paulus mengingatkan mereka satu kalimat yang sangat penting. Yaitu ayat 3b. Yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Saudara, mengapa Paulus mengulangi hal ini? Bukankah Paulus sudah mengatakan bahwa kewarganegaraan mereka ada di surga? Dan sekarang Paulus menggunakan kata yang berbeda dengan esensi yang nama-nama mereka ada di surga. Saudara, Paulus ingin mengatakan demikian. Injil menyatukan kita sebagai persekutuan, sebagai sebuah persekutuan di dunia ini. Tetapi Injil yang sama juga akan menyatukan kita dalam sebuah persekutuan di surga nanti.
Sehingga Injil yang sejati, Injil yang benar akan membuat kita memahami kita di dalam Tuhan adalah saudara-saudari sekarang dan selamanya. Sekarang di muka bumi dan juga di langit baru dan bumi baru. Saudara, Injil menantang kita untuk hidup sebagai saudara dan sebagai saudara seiman. Dan kita perlu ingat, apa yang kita dapatkan, semua itu tidak pernah bergantung atas usaha kita. Tetapi apa yang kita dapatkan adalah satu hal yang sama karena darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Ribuan tahun orang Kristen berbeda, tinggal di tempat yang berbeda, gaya hidup berbeda, punya budaya yang berbeda. Tapi semua orang Kristen memiliki satu kesamaan, yaitu kita berdiri teguh di atas dasar yang sama, yaitu darah Kristus. Saudara, atas kesamaan ini, Paulus memohon. He begs people, dia memohon kepada orang-orang di Filipi, saling tolong-menolong. Saudara, kita memiliki kesamaan untuk memberitakan Injil. Kita juga sedang berjalan bersama menuju langit baru dan bumi baru. Kita sedang mempersiapkan diri untuk sebuah perjamuan kawin anak domba. Hati-hati saudara, jika kita tidak bisa saling bersatu dengan saudara-saudara di dalam Tuhan. Nanti di dalam perjamuan kawin anak domba, Tuhan menempatkan saudara satu meja, duduk bersebelahan saudara. Nggak enak saudara. Paulus tidak bisa membayangkan bahwa orang yang bersatu dalam Tuhan, baik sekarang maupun di sorga, bisa saling menyakiti satu sama lain. Paulus tidak pernah bisa membayangkan itu. Saudara, sebagai orang yang unik, kita mungkin berbeda dalam banyak hal, tapi bersatu di dalam Tuhan. Paulus juga ingin mengingatkan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan cuma melihat dari sudut pandang hari ini saja. Saudara, ini masalah ribut antara Sintike dan Yudia. Ini bukan masalah kesesatan, ini bukan masalah moral. Karena kalau masalah moral dan sesat, ajarannya sesat, Paulus akan meminta mereka untuk bertobat. Tapi yang Paulus minta cuma udah berdamailah. Sepertinya persoalannya besar, tapi bukanlah hal-hal yang demikian. Saudara, tetapi untuk hal-hal yang sepertinya tidak terlalu besar bagi Paulus ini, tapi besar bagi Sintike dan Yudia, Paulus kenapa harus bawa-bawa surga? Karena Paulus ingin mengajak mereka. Jangan cuma lihat dari perspektif hari ini. Selalu melihat dari perspektif kekekalan. Ketika kita melihat dari perspektif kekekalan, segala kepahitan, segala ketidaksetujuan, segala kesalahanmengertian akan tertutup. Karena terang kekekalan akan menutupi segala kepahitan kita. Saudara-saudara dalam Kristus, ketika hidup yang indah ini menjadi sulit, tidak seperti yang kita inginkan. Ketika kita mulai meragukan kebaikan Tuhan, bahkan keberadaan Tuhan. Ingatlah apa yang Paulus katakan dalam pasal 4 ayat 1-3. Berdirilah teguh di dalam ketaatan kepada Tuhan. Lanjutkan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tolonglah sesama orang Kristen agar setuju, agar berdiri teguh di dalam Tuhan. Dan lihatlah segala situasi bukan hanya dari perspektif hari ini, tapi dari perspektif kekekalan. Dan ingatlah, kita akan sama-sama duduk di dalam perjamuan kawin anak domba di surga nanti. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah selesai berbicara. Kiranya Tuhan memberkati setiap kebenaran dan memateraikan dalam kehidupan kami. Dan setiap yang bukan kebenaran, biarlah itu berlalu. Kiranya berkat-Mu melimpah kepada Christ Chapel Kupang dan Christ Chapel Palembang. Mereka boleh menjadi gereja yang saling mengasihi. Menjadi gereja yang memperlihatkan kasih Tuhan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan telah disampaikan.
Mari kita meresponi firman yang telah kita dengar dengan memuji Dia. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita mengembalikan segala kemuliaan kepada Allah Tritunggal dengan menaikkan doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Kita mengakhiri ibadah kita hari ini, dan pulanglah, kembalilah ke tempat saudara masing-masing dengan hati yang penuh sukacita dan kekuatan dari Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai, jemaat dipersilakan duduk untuk mengambil saat teduh.
Demikianlah ibadah kita pada minggu pagi ini. Kiranya ibadah kita boleh diperkenan Allah, dan kiranya setiap kita yang telah mengikuti ibadah ini meroleh berkat dan sukacita karena firman yang telah diberitakan. Selamat hari Minggu, sampai bertemu kembali di dalam ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu seperti